All right, so let's continue our lesson. So today we are on day 8, and today we are going to have paired words as our lesson today. Oke, jadi materi hari ini adalah tentang paired words atau gandengan kata. Jadi di soal structure TOEFL itu ada soal yang cara mengerjakannya cukup gampang ya, teman-teman. Selama teman-teman tahu kalau ada kosakata A, berarti ada kosakata B, gitu ya. Jadi ada namanya gandengan kata. Jadi kalau ada kata A, di jawaban cari kata B gitu ya. Atau kebalikannya kalau di soal ada kata B berarti seharusnya di sebelumnya tadi harusnya ada kata A. Jadi di jawaban dicarikan kata A. Seperti itu. Nah, itu babnya namanya paired words, teman-teman, atau gandengan kata. Gitu ya. Nah, without further ado, tanpa berlama-lama, let's get right into it. Langsung saja kita bahas ya. Jadi gandengan kata itu yang pertama ada di keluarganya conjunction atau kata hubung, teman-teman. Oke. Nah, conjunction yang punya gandengan itu semuanya dari keluarganya fanboys, yaitu but, or, nor, sama and. Nah, but-nya itu biasanya ada also-nya, teman-teman. Jadi but also. Dan also itu kalau but-nya itu menghubungkan dua subjek, dua predikat, biasanya also-nya itu misah dengan but-nya. Gitu ya. Nah, untuk but also, sebelumnya itu biasanya ada gandengan not only. Jadi, not only but also. Biasanya yang dihilangkan salah satunya, teman-teman. Dan yang salah satunya nanti, yang tidak dihilangkan, itu akan menjadi petunjuk teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk contoh kalimat yang menggunakan kata not only but also, contohnya adalah, Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada or, teman-teman, artinya atau. Nah, or ini biasanya sebelumnya either atau whether. Oke, jadi either or atau whether or. Nah, for example, you need either to add more chairs or to limit the attended number. Kamu perlu entah menambahkan jumlah kursinya atau membatasi jumlah undangannya, seperti itu. Nah, berikutnya ada nor, teman-teman. Nah, biasanya sebelumnya nor itu ada kata neither. Nah, contoh penggunaan neither adalah the equipment is neither accurate nor safe. Kalau diartikan, peralatan itu tidak akurat juga tidak aman. Seperti itu. Dan yang terakhir ada penggunaan and, yang mana biasanya sebelumnya ada keterangan both. Jadi both and. Gitu ya. For example, Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Jadi both and. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah gandengan kata yang ada di keluarganya kata hubung atau conjunction, materi kita hari kedua ya, teman-teman. Nah, sekarang ada juga gandengan kata itu di keluarganya eh, expression, jadi ungkapan, teman-teman, yaitu ungkapan perbandingan dalam bahasa Inggris atau sebutannya comparison, gitu ya. Nah, untuk perbandingan sendiri atau comparison sendiri itu ada tiga jenis ya. Yang pertama namanya positive degree atau caranya kita bilang sama dengan. Jadi membandingkan dua benda yang sama, teman-teman. Jadi contohnya us, us. Nah, us yang depan ini dia adalah kata keterangan, artinya sama. Us yang belakang itu bisa conjunction, bisa preposition, artinya dengan. Gitu ya. Sama kayak the same, kata sifat, artinya sama, gandengannya us, dengan. Not so. Nah, itu sama kayak us, cuman dia negatif ya, teman-teman. Tidak sama gitu. Nanti gandengannya juga us. Nah, untuk contohnya adalah, Katarina is not so tall as you. Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Gitu ya. Nah, kemudian perbandingan yang kedua ada namanya comparative degree. Comparative degree itu caranya kita membandingkan dua benda yang berbeda atau caranya bilang lebih dari atau kurang dari, teman-teman. Gitu ya. Nah, biasanya pakai more dan keluarganya more. Nah, kadang pakainya would rather. Would rather itu artinya lebih memilih atau lebih suka. Gitu ya. Nanti gandengannya adalah than, teman-teman. Atau than itu bisa berdiri tanpa would rather atau more, tapi harus ada rather-nya. Oke, jadi rather than, jadi satu, teman-teman. Jadi walaupun tidak ada more-nya, than itu bisa berdiri sendiri menggunakan rather. Jadi rather than, seperti itu. Nah, untuk contohnya adalah, this route takes longer time than the other route. Kalau diartikan, rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada rute yang satunya. Seperti itu.
Dan yang terakhir namanya superlative degree, teman-teman, atau perbandingan yang menunjukkan bahwa satu benda itu paling atau superior gitu ya. Jadi caranya kita bilang yang paling dalam bahasa Inggris. Jadi membandingkan satu dengan sisanya, dengan yang lain, seperti dengan banyak gitu ya. Caranya kita bilang yang paling. Nah, kita bisa pakai the most. Nah, gandengannya the most itu biasanya pakai of, kalau nggak gitu in, kalau nggak gitu among, teman-teman. Ya. Dan among itu artinya di antara, tapi di antara lebih dari dua. Gitu ya, di antara banyak, teman-teman. Kalau cuma dua, kita pakainya between gitu ya, dan kita nggak bisa pakai the most kalau cuma dua. Jadi the most itu membandingkan satu dengan banyak, teman-teman. Jadi minimal ada tiga ya. Misalkan ada Wawan, Rita, dan Yanti misalkan. Nah, kita bilangnya Yanti itu adalah yang paling tinggi dari mereka bertiga. Nah, kita bisa bilang seperti itu. Tapi kalau cuma dua, misalkan Yanti sama Wawan misalkan, kita nggak bisa bilang Yanti itu paling tinggi dibandingkan Wawan, kan gak enak, teman-teman. Lebih enak pakai lebih. Jadi Yanti lebih tinggi daripada Wawan. Seperti jadi the most itu atau yang paling itu membandingkan satu dengan banyak gitu ya. Nah, contohnya teman-teman, gardening is the most popular activity among the 50s. Kalau diartikan, berkebun merupakan aktivitas yang paling populer di antara orang-orang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah perbandingan dalam bahasa Inggris dan gandengan-gandengannya gitu ya. Dan yang terakhir untuk gandengan kata kita punya dari keluarganya keterangan atau preposition. Materi kita kemarin ya, teman-teman. Nah, preposisi itu ada gandengannya, ada juga keterangan itu juga kadang punya gandengan, teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kita punya from, gandengannya adalah to. Artinya dari, to-nya artinya hingga atau sampai, teman-teman. Contohnya, we will have to walk from this point to the next town. Kita bakal harus berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya atau hingga kota berikutnya seperti itu. Jadi from this point to the next town. Gitu ya. Berikutnya kita punya between. Nah, gandengannya adalah and. Jadi between apa dan apa. Namanya di antara itu kalau kita bilangnya di antara dua hal pakainya between, teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard lagi duduk di antara pria itu, sedang duduk di antara wanita itu dan pria itu loh. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Jadi between the old lady and the guy. Seperti itu. Nah, berikutnya kita punya to, adverb of degree ya, sama kayak enough, teman-teman. Beda arti saja. Kalau to artinya terlalu, enough artinya cukup. Gandengannya nanti adalah to verb one. For example, you are too old to participate in the competition. Kamu terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Jadi too old to participate. Nah, makanya kemarin kalau nggak salah di sesi sore atau sesi malam ada eh, apa ya virus ya kalau nggak salah. Virus eh, is too small kalau nggak salah. Jadi virus is too small to be seen without a microscope. Nah, itu too small. Kenapa pakai too? Karena ada too lagi, teman-teman. Too small to be seen. Seperti itu. Jadi, too gandengannya adalah to verb satu. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya yang berikutnya kita punya so dengan that. Nah, so di sini artinya sangat, teman-teman. That-nya artinya sehingga. Jadi, so ini sangatnya nggak boleh diganti ya. Nggak boleh pakai very. Nggak boleh pakai really gitu ya. Kalau mau pakai that, teman-teman. Jadi, so that ini sudah gandengan atau satu paket. Caranya bilang sangat sehingga. Contohnya, the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas, sehingga saya menghabiskan seluruh uang saya eh, untuk es teh. Nah, kalau teman-teman lihat, di situ ada susunan so hot that. Jadi sangat panas sehingga. Gitu ya, teman-teman. Jadi so hot that. Nah, kemudian berikutnya ada such that. Such di situ artinya juga sangat, teman-teman. That-nya artinya juga sehingga. Nah, cuman ada perbedaan penggunaan maksud saya ya dengan so that. Kalau so that, so-nya itu setelahnya cuman diikuti kata sifat saja nggak apa-apa, langsung diikuti that. Nah, tapi kalau such itu setelahnya harus ada kata benda dulu
Jadi kata sifat, kemudian kata benda, baru diikuti that. Contohnya ya, teman-teman. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca. Nah, cuaca itu kata benda, teman-teman. Jadi cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan seluruh uangku untuk es teh. Seperti itu. Nah, itu kalau teman-teman lihat ada such hot weather. Such, kemudian kata sifat, kemudian kata benda, baru diikuti conjunction. Gitu ya. Jadi itu bedanya so that sama such that yang artinya sama-sama sangat sehingga, teman-teman. Nah, berikutnya kita punya such as. Ini beda arti, teman-teman. Such-nya di sini artinya beberapa, gitu ya. As-nya artinya seperti. Contohnya, we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat seperti obeng dan kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Gitu ya. Jadi such tools as screwdriver and wrench. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ketika teman-teman menemukan ungkapan urutan dan yang paling sering keluar di TOEFL itu adalah the first ini, teman-teman. Walaupun ungkapan urutan itu bukan cuma the first ya, kadang juga the second, the next, the last, dan seterusnya. Nanti gandengannya adalah to verb one, teman-teman. Nah, contohnya adalah I would be the last person in this world to let you down. Kalau diartikan, saya bakal jadi orang terakhir di dunia ini yang akan membiarkanmu sedih atau yang akan membuatmu sedih. Nah, maksudnya saya tidak akan membuatmu sedih ya, karena saya bukan orang terakhir di dunia ini, teman. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi intinya teman-teman fokus pada bentuk the last dengan to let. Itu ungkapan urutan yang diikuti oleh to verb 1. Seperti itu. Nah, ini tadi adalah materi tentang gandengan kata. Jadi gandengan kata ini saya sarankan jangan dihafal ya. Seperti biasa, saran saya teman-teman nanti setelah kelas boleh sambil mengambil catatan atau dicatat di bukunya. Nah, nanti ketika sambil latihan, teman-teman sambil melihat catatan teman-teman. Akan otomatis hafal sendiri, teman-teman. Gitu ya. Nah, mungkin sambil teman-teman boleh memfoto dulu yang di layar ya, atau men-screenshot. Nanti ketika latihan teman-teman kita bisa sambil melihat screenshot atau fotonya teman-teman gitu ya, yang di layar ini. Jadi silakan difoto dulu sambil kalau ada pertanyaan boleh teman-teman tanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Izin bertanya, Kak. Iya, Miss, silakan, Miss. Boleh, Iya, silakan. Hmm. apa namanya? Apakah setelah kata-kata pirate word ini harus harus kata sifat atau harus verb satu? Yang mana ini, Miss? Yang maksudnya yang mana ini? Misalkan nih, yang from, to, between, and gitu. So, Oke, nah, so that oke. gitu. Eh, jadi ini tergantung ya, Miss. Karena kalau kalau from to masih ingat, from sama to itu kelas katanya apa, Miss? Masih ingat materi kita kemarin ya? Atau teman-teman yang lain boleh bantu? Ada yang tahu kelas kata dari kata from sama to? Nah, di chat ada yang sepertinya menjawab. Ya, betul, preposition atau preposisi. Nah, teman-teman masih ingat aturan penggunaan preposisi? Setelahnya preposisi itu harus diikuti apa? Supaya jadi keterangan, teman-teman. Masih ingat nggak? Materi kita kemarin, teman-teman, tentang keterangan ya. Jadi preposisi itu setelahnya harus ada Subjek. bukan subjek, tapi kata benda yang fungsinya sebagai objek. Ya, teman-teman. Nah, kalau yang subjek itu bukan preposisi tapi conjunction. Materi kita hari kedua, teman-teman. Oke. Nah, kalau preposisi nggak boleh diikuti subjek predikat. Gitu ya. Jadi harus ada kata benda dulu yang atau kata ganti nggak apa-apa yang nantinya akan dirubah jadi kata keterangan. Jadi kalau pertanyaannya apakah setelahnya from itu harus diikuti kata sifat atau verb satu? Nah, jawabannya adalah kata benda karena from itu kelas katanya preposisi. Itu juga sama. Contohnya yang dicontoh tadi ya. Sebentar, contohnya tadi di sini, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, from this point.
point itu adalah kata benda di sini ya, karena ada kata sifat juga di situ sebelumnya yaitu this, determiner. Determiner setelahnya wajib ada kata bendanya. Nah, jadi point di situ kata benda. Nah, from this point, dari titik ini itu adalah keterangan. Nah, to hingga the next town. Kota itu kata benda, teman-teman. Gitu ya. Kota berikutnya itu adalah kata benda. Nah, jadi to the next town itu adalah keterangan. Berbentuk preposisi diikuti kata benda. Seperti itu. Jadi, kalau ditanya, apakah kata setelah atau apakah kata yang harus diisi di dalam titik-titiknya di situ tergantung kata sebelumnya. Gitu ya. Misalkan kalau dia conjunction, itu kan misalkan kata sebelumnya itu keterangan, teman-teman. Keterangan itu bisa menjelaskan seluruh jenis kelas kata yang lain. Jadi setelahnya not only ini kalau mau diikuti kata sifat boleh, verb 1 boleh, verb SIS boleh. Ya, karena not only itu bisa menjelaskan semua kelas kata. Jadi setelahnya diisi apapun boleh. Oke, karena dia keterangan, teman-teman. Nah, tapi kalau tapi teman-teman harus ingat but ya. But itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau sebelumnya kata sifat, setelahnya juga harus kata sifat. Sebelumnya kata kerja, setelahnya juga harus kata kerja. Nah, jadi materi kita itu sebenarnya nyambung semua, teman-teman. Ya. Nah, untuk penggunaan but ini, or ini, and nor dan and ini kita bahas di hari kedua tentang penggunaan conjunction. Seperti itu, Miss. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada bentuk khusus yang harus diisi di dalam titik-titik mengikuti kata sebelumnya ataupun konteks di dalam kalimat seperti itu, Miss. Gimana, dapat ya maksud saya? Jadi kalau preposisi ya ngikut aturannya preposisi. Preposisi harus diikuti kata benda, jadi di sini harus kata benda. Gitu ya. Tapi kalau not only karena dia keterangan, boleh kata benda, boleh kata sifat, boleh kata keterangan, tergantung tempatnya di kalimat di mana, seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Sebentar. Maaf, Mister, boleh dijelaskan secara singkat sekali lagi? Yang mana, Mister Chandra? Apakah semuanya? Atau gini aja, teman-teman. Daripada kita ngulang ya, teman-teman boleh foto dulu. Nggak apa-apa, buat yang telat nanti bisa ikut dari rekamannya. Mohon maaf teman-teman, supaya kasihan juga yang teman-teman tepat waktu tadi biar tidak mengulang-ulang seperti itu. Jadi silakan difoto dulu, Mister. Nanti ketika latihan pasti tahu yang saya maksud, gitu ya. Jadi eh, silakan difoto boleh, di screenshot boleh. Oke. Nah, nanti kalau ketika di contoh latihan, kemudian di latihannya nanti pasti teman-teman akan tahu yang saya maksud. Saya rasa sudah ya, sudah difoto. Oke, baik. Sekarang kita ke coba contoh soalnya ya, teman-teman. Nah, sambil teman-teman buka foto yang barusan difoto nggak apa-apa. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada verb 2, yaitu wrote ya. Subjeknya adalah author Margaret Wise Brown. Nah, berarti subjek predikat di sini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sebelumnya kata wrote itu ada fanboys yaitu but. Sebelumnya nggak ada komanya. Setelahnya nggak ada subjeknya. Nah, berarti fanboys ini bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, tapi dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, ternyata di sini but-nya menghubungkan dua predikat saja, teman-teman. Karena setelahnya ada verb 2, maka di sini harusnya juga ada verb 2. Nah, tapi di pilihan ganda itu panjang-panjang ya. Nggak ada yang verb 2 berdiri sendiri, nggak ada teman-teman. Nah, maka teman-teman cek lagi. Nah, ternyata di situ but ada also-nya. Yang mana but also itu boleh teman-teman cek di yang di foto tadi ya. Gandengannya but also itu adalah not only. Nah, jadi cari yang not only verb 2. Ini yang saya maksud, Miss. Jadi, apakah setelahnya harus diikuti
adjektif, apakah harus verb satu, nah itu tergantung gandengan katanya yang mana. Nah, karena not only itu adalah kata keterangan dan dia keterangan jenis yang negation, ya, negation sama distinguishing, dia boleh menjelaskan semua kelas kata yang lain seperti itu. Jadi di sini diikuti verb 2. Kenapa kok harus verb 2? Karena setelahnya but ada verb 2, but itu harus setara. Gitu ya. Nah, maka ini juga harus verb 2. Apalagi konteksnya untuk menjelaskan satu kejadian di waktu yang sama seperti itu. Lampau maksudnya ya. Nah, berarti cari yang not only verb 2. Nah, jawabannya adalah, nah saya lihat teman-teman semuanya menjawab alfa. Betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau kita baca, in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk 21 rekaman lagu anak-anak seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Contoh kedua, caranya sama. Kita harus cek dulu secara sentencing, teman-teman. Jadi dicari predikatnya dulu. Di situ ada did not grow. Subjeknya adalah with ya, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ingat ketika kita membahas tentang inversi materi hari keempat. More than, teman-teman ya. More than itu setelahnya boleh diikuti subjek predikat. Nah, selain more than, ada juga yaitu us dengan gandengannya. Nah, gandengannya us itu apa? Gandengannya us ya us, teman-teman. Itu setelahnya boleh diikuti subjek predikat karena dia bisa berfungsi sebagai conjunction. Jadi more than sama as itu fungsinya unik teman-teman. Ada 3 fungsi ya di dalam kalimat. Yang pertama, dia bisa berfungsi sebagai preposition atau preposisi gitu ya. Yang mana setelahnya harus diikuti objeknya yang akan dirubah menjadi kata keterangan. Entah objek itu dibuat dari kata benda atau dari kata ganti. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, more than sama as juga bisa berfungsi sebagai conjunction. Nah, itu yang di atas tadi yang boleh diikuti subjek predikat dengan subjek predikat. Jadi setelahnya as atau more than itu boleh diikuti subjek dan predikat seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, teman-teman, keunikan dari more than sama as ini ya, mereka bisa berfungsi atau difungsikan seperti halnya conjunction fan voice. Yang mana dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Kalau setelahnya ada apa, sebelumnya juga ada apa. Seperti itu ya. Nah, itu keunikan more than sama as, teman-teman. Nah, karena di sini sudah ada subjek predikatnya ada dua, berarti as dan gandengannya, yaitu as ya, teman-teman, itu nanti berfungsi sebagai conjunction. Nah, jawabannya ketemu ya langsung, yaitu yang bravo. Nanti kalau dibaca, before 8000 BC, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan kurang lebih, sebelum 8000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu contoh kedua, teman-teman. Contoh ketiga, caranya sama. Teman-teman cari predikatnya dulu. Di situ ada susunan inversi, ada auxiliary can, verbnya adalah live ya, predikat, teman-teman. Nah, subjeknya itu diapit di situ, yaitu walking fish. Kemudian ada predikat lagi, yaitu can travel. Subjeknya adalah they. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat ada 3 conjunction di pilihan ABCD, yaitu Bravo, Charlie, sama Delta. Gitu ya. Nah, karena ada 3 conjunction, kita cari petunjuk lain. Ternyata di depan sendiri yang membuat jadi inversi tadi ada kata not only. Ya, teman-teman. Nah, gandengannya not only adalah but also. Di soal sudah ada also-nya ya, jadi nggak perlu ditambah also lagi. Jadi kita hanya diminta untuk mencarikan kata but-nya. Oke? Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances overland. Seperti itu. Nanti kalau diartikan,
Tidak hanya ikan yang bisa berjalan itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa menjelajah gitu ya untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, easy right? Jadi ketika teman-teman latihan bab ini, paired word, saya sarankan memang sering-sering buka. Itu yang tadi teman-teman foto, tapi saya sarankan untuk dicatat karena beda. Kalau dari foto sama teman-teman tulis itu akan lebih ingat atau lebih nyantol ketika ditulis seperti itu. Apalagi tulisan teman-teman sendiri itu akan lebih mantap gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang giliran teman-teman ya, dicoba dulu ke latihan soal berdasarkan yang tadi teman-teman foto. Nah, waktunya 30 detik seperti biasa, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban Alpha, Charlie, kemudian Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikatnya dulu. Di situ ada became, ya. Subjeknya adalah the United States. Kemudian tidak ada predikat lagi, teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Oke, nggak ada masalah dengan sentencing. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang menjawab Charlie, petunjuknya teman-teman di soal apa, teman-teman? Kenapa teman-teman bisa menjawab Charlie? Itu ada petunjuk apa? Ya, betul. Ada kata the first. Boleh dicek, teman-teman, di bagian yang terakhir tadi. Jadi the first itu gandengannya adalah to verb one. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau dibaca di tahun 1920 Amerika Serikat menjadi negara pertama untuk memberikan wanita atau para wanita hak untuk mengikuti pemilihan eh, secara besar-besaran ya di negara tersebut melalui amandemen ke-19 seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau yang alfa ada verb 2, sedangkan di soal sudah ada verb 2, nanti predikatnya double alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, in the granting itu keterangan, teman-teman. Sedangkan setelahnya titik-titik ada objeknya. Nggak bisa ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang melihat, besar itu granting bukannya gerund ya. Gerund itu kan boleh dikasih objek. Nah, hati-hati teman-teman. Gerund itu tidak boleh dikasih the. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada the kok ada verb ing itu bukan gerund tapi kata benda murni. Nah, kata benda murni tidak boleh punya objek. Kalau mau dikasih objek dikasih of. Jadi in the granting of women gitu ya. Tapi di situ nggak bisa juga karena ada objek lagi di situ the right. Jadi yang paling benar adalah cari verbnya tapi yang bukan predikat, teman-teman. Kalau yang delta ada fanboys ya. Padahal setelahnya verb ing sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama atau paralel istilahnya. Gitu ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban Bravo, ada jawaban Bravo dan juga langsung dijawab nih sama Mr. Fuadi yaitu neither nor. Mari kita cek ya. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada can and sure. Kemudian ada subjeknya hospital, sebelumnya ada conjunction although. Nah, berarti kita butuh subjek predikat lagi. Di setelah koma ada subjek predikat lagi, yaitu they provide. Nah, berarti secara kalimat sudah lengkap. Kalau teman-teman lihat, di sebelumnya titik-titik ada verb satu, setelahnya titik-titik juga ada verb satu. Berarti di sini kita butuh fanboys untuk menghubungkan dua verb satu ini.
gitu ya. Nah, di pilihan ganda, fanboys ada dua, teman-teman, antara Bravo atau Charlie. Nah, berarti kita cari petunjuk lain di soal. Ternyata ada kata neither. Gandengannya adalah nor. Betul, teman-teman. Jawabannya yang Bravo, gitu ya. Nanti kalau dibaca, although hospitals can neither ensure perfect health nor prevent all diseases, they provide essential medical care. Kalau diartikan, meskipun semua rumah sakit itu tidak bisa memastikan kesehatan seutuhnya atau kesehatan sempurna gitu ya, juga tidak bisa mencegah semua penyakit. Nah, rumah sakit atau semua rumah sakit itu menyediakan perawatan medis yang penting atau yang dibutuhkan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Ada juga jawaban alfa, kita cek ya. Cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was. Subjeknya adalah communication. Kemudian ada predikat lagi is, subjeknya adalah it itu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita butuh conjunction. Carikan A, B, C, D yang conjunction. Nah, like itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Us juga bisa jadi conjunction. For kalau jadi conjunction sebelumnya harus ada koma, tapi di situ nggak ada koma, jadi nggak bisa ya. Then juga bisa jadi conjunction. Nah, untuk mengetahui jawabannya yang mana, kita cari petunjuk lain di soal. Nah, ternyata di situ ada kata not so. Yang mana not so gandengannya adalah us. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, before the advent of the internet, communication was not so instantaneous as it is today. Kalau diartikan sebelum kemunculan internet, komunikasi itu tidak sama instannya atau tidak secepat gitu ya eh, dengan sekarang ini atau tidak secepat sekarang ini. Kalau diartikan seperti itu, tidak sama cepatnya dengan yang sekarang, kan lebih enak dibilang tidak sama cepatnya dengan sekarang ini gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa. Sepertinya semua menjawab alfa ya. Mungkin boleh dituliskan petunjuk teman-teman di soal kata apa? Iya, kata or, betul ya teman-teman. Nah, di situ cari predikatnya dulu, ada refers to, subjeknya cognitive flexibility, kemudian tidak ada predikat lagi juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek dua predikat. Nah, petunjuk teman-teman di soal adalah kata or, yang mana gandengannya kalau nggak whether ya either. Nah, tapi di pilihan ganda nggak ada either-nya teman-teman, cuman ada whether. Nah, jadi jawabannya yang alpha, gitu ya. Nanti kalau dibaca, in psychology, cognitive flexibility refers to the ability to adapt to new situations, whether familiar or unfamiliar. Kalau diartikan kurang lebih, dalam ilmu psikologi, cognitive flexibility atau fleksibilitas kognitif gitu ya, itu merujuk pada kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi-situasi yang baru, entah itu familiar atau tidak familiar. Seperti itu, asing atau tidak asing gitu ya.
Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan ada jawaban Charlie. Charlie dan saya lihat semua menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Dicari predikatnya dulu. Di situ ada have. Subjeknya adalah grasshoppers. Kemudian, nah ada are adapted, tapi ini kita anggap satu aja karena dia hanya dihubungkan satu fanboy. Jadi dianggap satu aja, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik itu terletak di antara for jumping keterangan ya. Nah, keterangan setelahnya ada kata benda lagi. Berarti ini harus dimasukkan preposisi lagi supaya kata benda ini jadi keterangan. Karena keterangan nggak boleh punya objek, teman-teman. Nah, kalau yang alpha, us, rather. Nah, sebelum as itu harus ada kata benda dulu, baru nabrak bagian kalimat yang baru. Yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo, rather to be. Rather to be. Nah ini nggak gandengannya teman-teman. Rather itu gandengannya bukan to be ya, tapi than. Nah jawabannya adalah yang Charlie. Betul teman-teman. Jadi rather than. Jadi kalau di soal nggak ada petunjuk. Kalau ada than boleh dikasihkan rather. Tanpa more pun bisa gitu ya. Jadi rather than gitu. Nah, jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, grasshoppers usually have more powerful hind legs and are adapted for jumping rather than walking like other insects. Jadi kalau diartikan, belalang biasanya memiliki kaki belakang yang lebih kuat dan eh, apa namanya? Diadaptasi gitu ya atau beradaptasi, ini adjektif teman-teman, untuk berarti are adapted itu maksudnya gimana ya teman-teman? Disesuaikan untuk melompat daripada berjalan seperti serangga-serangga yang lain seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke guys, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Delta. Oke, semuanya menjawab Delta ya. Nah, mungkin sebelum saya menjawab, saya pengen tahu nih, kata kunci teman-teman di soal itu apa teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang Delta karena ada kata the first. Betul, teman-teman. Nah, di situ sudah ada predikat occurred, subjeknya the first humans ya. Nah, kemudian di situ petunjuknya teman-teman adalah kata the first ini, yang mana nanti gandengannya adalah to verb satu. Nah, jadi jawabannya yang delta nanti kalau dibaca, the first humans to domesticate dogs likely occurred in Eurasia around 15,000 years ago. Jadi manusia-manusia pertama kali untuk maksudnya yang menjinakkan anjing gitu ya, kemungkinan terjadi di Eurasia sekitar 15.000 tahun yang lalu seperti itu. Oke, good job guys. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang.
Alright guys, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada kata produced. Subjeknya adalah the Renaissance period ya. Nah, tidak ada predikat lagi teman-teman. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau kita lihat, di situ titik-titik terletak di setelah preposisi noun. Berarti itu kata keterangan ya. Kata keterangan, nah ada objeknya. Ini nggak bisa teman-teman. Ini harus dirubah jadi keterangan lagi. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di sini. Nah, kalau kita lihat, ini gampang ya teman-teman. Di soal itu sudah ada more. Cari yang gampang caranya. Nah, more gandengannya adalah than. Jadi cari gandengannya yaitu than. Ya, jadi jawabannya yang Bravo. Nah, yang alpha kenapa salah? Karena ada similar. Teman-teman, gandengannya similar itu bukan than. Gandengannya similar itu adalah to. Jadi similar to, sama dengan. Gitu ya. Jadi yang alpha ini karena tidak gandengan, tidak cocok. Kalau yang Charlie, then that. Nah, itu then-nya preposisi, that-nya itu kata ganti. Jadi sudah ada objeknya, teman-teman. Sudah lengkap jadi keterangan. Nah, cuman kata benda setelah titik-titik ini fungsinya nanti jadi apa? Kan nggak jelas gitu ya. Jadi jangan dikasih objek nanti objeknya double seperti itu. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, nah more-nya ada dua. Yang satu di depan, more realistic life-like gitu ya, portrayal. Nah ditambahkan more lagi berupa less. Less itu bentuk komparatif dari little, sedikit. Lebih sedikit itu less. Nah nanti jadi double teman-teman. Gitu ya, jadi cukup yang then saja. Jawabannya Bravo. Nanti kalau dibaca, the Renaissance period uh, in art produced a more realistic lifelike portrayal of human figures than the stylized forms of the Byzantine era preceding it. Kalau diartikan kurang lebih periode Renaissance dalam hal seni gitu ya maksudnya itu menghasilkan atau memproduksi sebuah gambaran yang lebih realistik dan hidup lebih hidup gitu ya tentang bentuk manusia daripada gaya berstyle, apa gimana ya, bentuk bergaya maksudnya. Jadi bentuk unik atau bentuk khusus dari zaman Bizantin yang mendahuluinya atau yang sebelumnya ada. Seperti itu. Oke, jawabannya Bravo. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, Charlie. Sepertinya semuanya menjawab Charlie. Nah, karena jawabannya sama, saya pengen tanya teman-teman. Petunjuk teman-teman di soal kata apa? Iya, betul. Langsung dijawab. Either. Nice, teman-teman. Nah, jadi karena di situ ada either, maka gandengannya adalah or gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, all plants must either rely on photosynthesis to produce energy or if they are parasitic, find a host to obtain nutrients. Gitu ya. Kalau diartikan semua jenis tanaman itu harus entah itu bergantung terhadap fotosintesis untuk menghasilkan energi atau jika mereka merupakan parasitik atau merupakan tanaman parasit gitu ya, itu akan menemukan inang untuk mendapatkan nutrisinya. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan.
Alright guys, thumbs up. Dan ada jawaban bravo, bravo, bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo nih. Karena jawabannya sama seperti biasa. Saya pengen tanya teman-teman, petunjuk di soal kata apa, teman-teman? Iya, betul. Kata closer. Di situ ada bentuk more ya, atau komparatif. Gandengannya adalah than. Nice, teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya Proxima Centauri. Ada is lagi, di situ subjeknya adalah any other known star. Nah, karena more than itu setelahnya boleh diikuti inversi, teman-teman. Sama kayak as ya. Jadi setelahnya diinversi tidak apa-apa. Predikat dulu baru subjek. Kemudian ada fanboys yang menghubungkan dua subjek dua predikat karena sebelumnya ada koma, subjek lagi it, predikatnya has been. Nah, kalimat sudah lengkap ya. Nanti kalau dibaca, Proxima Centauri is much closer to Earth than is any other known star, and thus it has been a target for potential exoplanet discovery. Kalau diartikan kurang lebih, Proxima Centauri itu jauh lebih dekat kepada bumi daripada bintang lain yang dikenal atau yang diketahui, dan oleh karena itu Proxima Centauri itu telah menjadi sebuah target untuk eh, pencarian planet luar yang berpotensi. Maksudnya berpotensi untuk dihuni gitu ya, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright everyone, thumbs up. And I see that everybody picks delta. Seperti biasa, kalau jawabannya sama saya pengen tanya. Kata kunci teman-teman, kata apa di soal? Iya, that's right. Lower. Dari kata low artinya rendah. Lower itu bentuk komparatif atau more dari kata low ya. Nah, maka gandengannya more adalah than. Jadi jawabannya yang delta. Betul, teman-teman. Predikatnya is, subjeknya the contrabasun. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalimat sudah lengkap. Nanti kalau dibaca, the contrabasun is a double reed woodwind instrument with a pitch one octave lower than that of the basun. Kalau diartikan, kontrabasun merupakan sebuah alat musik tiup gitu ya, double reed. Double reed itu mungkin lubang tiupnya ada dua gitu. Dengan pitch 1/8. One octave itu, oh 1 oktav gitu ya. Lebih rendah daripada eh, pitch-nya basun. Jadi pitch itu, saya nggak tahu ya bahasa Indonesia pitch itu apa teman-teman. Suaranya gitu ya. Jadi suaranya basun seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang materi dasar terakhir teman-teman, atau penutupan tentang phrasing, tentang frase gitu ya, tentang gandengan kata. Nah, gandengan kata tadi ada beberapa, di conjunction ada, di comparison ada, dan juga di yang terakhir itu tadi preposisi sama keterangan teman-teman ya. Dan itu jangan dihafal, saran saya nanti ditulis saja. Nah, sambil saya absen, kalau teman-teman punya pertanyaan boleh ditanyakan dulu, silahkan teman-teman sambil saya absen. Oke, sudah selesai saya absen. Kemudian ada pertanyaan maksud saya. Mister, bagaimana cara mengingat semua pembelajaran yang berisikan rumus dari pertemuan sebelumnya? Nah, jangan mengingat ya teman-teman. Sebenarnya sudah saya sampaikan di awal. Jadi gini, TOEFL itu kuncinya adalah vocab. Ya, nah untuk materi yang saya berikan ke teman-teman ini sebenarnya strateginya cuma satu, tapi bertahap teman-teman. Ya, jadi cara mengerjakannya cuma satu, yaitu cari sentencing dulu, mulai dari awal chapter satu. Makanya kalau teman-teman ada bab yang kelewat, pasti teman-teman nanti ada yang gap, ada yang bingung gitu. Gitu ya. Makanya eh, di awal saya sampaikan materi yang saya susun sudah saya urutkan. Gitu ya. Jadi
Cara cara belajarnya supaya teman-teman menguasai. Jadi pahami dulu yang di awal. Oke, jadi teman-teman belajar dulu bab satu tentang subjek predikat, menentukan subjek predikat. Nah, nanti kalau teman-teman sudah merasa terbiasa, boleh lanjut ke bab 2 tentang penggunaan conjunction. Kapan kita butuh conjunction, kapan kita tidak butuh conjunction. Gitu ya. Dan conjunction itu apa aja, gitu ya. Nah, itu juga perlu dilatih. Teman-teman sambil latihan sambil membaca catatan buku teman-teman masing-masing. Ya, jadi kalau teman-teman hanya mengingat, trust me, hasilnya tidak akan semaksimal ketika teman-teman mencatat. Seperti itu. Kemudian sambil bab 2 selesai, teman-teman bisa lanjut ke bab 3 tentang membedakan apakah verb 2 atau verb 3 kalau teman-teman menemukan kata kerja berdiri sendiri yang ada ed belakangnya, gitu ya. Nah, itu eh, apa namanya? Di hari ketiga, kemudian lanjut ke hari keempat itu bentuk kalimat. Udah bentuk kalimat ke hari keempat sama kelima, teman-teman. Jadi sudah tidak ada apa namanya tidak ada masalah dengan sebenarnya masih ada. Jadi masalahnya adalah di pembentukannya subjek predikat atau pembentukan kalimat utuhnya nanti. Ya, karena inversi itu pembalikan, ada juga double komparatif itu the more seperti itu. Nah, setelah sentencing hari keenam itu nanti sudah nggak ada masalah dengan subjek predikat dan teman-temannya. Masalahnya adalah phrasing. Phrasing itu ada yang hilang di dalam bagian kalimat. Misalnya subjek, teman-teman. Subjek itu kan sebenarnya dibentuk dari kata benda. Nah, kata benda itu bisa dipanjangkan menggunakan kata sifat. Letaknya di sebelumnya, atau kalau kata keterangan di setelah kata benda. Gitu ya. Nah, selain tempatnya kata sifat, itu adalah tempatnya kata keterangan materi kita kemarin. Nah, hari ini kita belajar penutupan phrasing, yaitu jadi sentencing nggak ada masalah. Nah, ada soal structure TOEFL itu yang cara mengerjakannya ketika sentencing nggak ada masalah. Teman-teman cari kata kunci di soal, gandengan kata apa, cari di pilihan jawaban ada gandengannya, berarti ya sudah itu. Seperti itu. Jadi memang perlu dilatih, teman-teman. Karena kalau cuma di kelas, kadang di kelas itu kita, oh cuman gitu. Nah, tapi ketika teman-teman latihan mandiri, pasti menemukan kebimbangan, kebingungan. Seperti jadi, saran saya teman-teman harus mengeksplor kebingungan teman-teman sendiri melalui latihan-latihan yang disediakan seperti itu. Gitu ya. Dan saran saya, kalau boleh teman-teman untuk belajarnya latihannya dari yang saya sediakan dulu karena kalau teman-teman dari buku-buku yang lain itu nanti biasanya dari bab-bab yang belum kita bahas. Seperti itu misalkan error analisis sama tentang dependent clause atau anak kalimat itu materi kita hari ke-10. Kalau error analisis, struktur bagian kedua itu kita bahas besok, teman-teman. Gitu ya. Jadi takutnya teman-teman kalau dari sumber yang lain itu nanti loncat-loncat seperti itu. Jadi saran saya belajarnya atau latihannya dari yang disediakan di YouTube seperti itu. Kemudian jadi perbanyak latihan ya teman-teman karena kita akan mengetahui kekurangan kita, ketidaktahuan kita itu dari latihan seperti itu. Mister, bagaimana cara tepat untuk menentukan subjek dan predikat dalam kalimat? Kalau yang saya ketahui sudah saya berikan ke teman-teman sih, karena ketika saya tes pun saya menggunakan cara itu, teman-teman ya, cari predikatnya dulu. Predikat itu kata kerja, verb satu, verb SES, verb 2 atau auxiliary verb. Nah, kalau menemukan itu ya udah predikat gitu aja. Nah, nanti terus cek sebelumnya, ada nggak subjeknya? Kata benda ya, teman-teman, yang tidak terikat preposisi. Karena kalau dia terikat preposisi jadi keterangan nanti. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi nggak predikatnya dan seterusnya. Jadi itu nanti perlu dilatih. Materi hari pertama itu materi yang paling penting, memang paling mudah teman-teman, tapi paling penting untuk dikuasai yaitu tentang subjek predikat seperti itu. Nah, karena pas tes itu kita nggak bisa berpikir cepat, Mister. Nah, gini teman-teman, kita itu bisa membentuk insting atau gini, mungkin teman-teman pernah dengar kata-kata sebenarnya ini sudah klasik ya, bisa karena biasa. Ketika teman-teman sudah terbiasa ketemu sama itu otak kita akan gimana ya teman-teman? Merekam dengan otomatis atau hafal dengan sendirinya. Seperti itu. Makanya saya sarankan teorinya sebenarnya sedikit, teman-teman ya. Teorinya seperti yang saya berikan di kelas itu, cuman yang banyak itu adalah vocabnya. Bagaimana teman-teman bisa mengenali itu verb SES, apakah verb 2, apakah verb satu itu adalah tentang vocab teman-teman. Semakin banyak vocab teman-teman akan semakin cepat mengenali eh, itu tadi apa namanya subjek predikat dan seterusnya itu tadi atau kelas kata
gitu ya. Dan untuk mengatasi kekurangan itu, teman-teman harus memperkaya vocab dengan cara latihan. Jangan hafalan, tapi latihan. Kalau nemu vocab baru ditulis, lebih efektif ditulis daripada hafalan, teman-teman. Seperti itu. Kalau bisa malah dipakai, teman-teman nggak apa-apa. Misalkan sok-sokan pakai WhatsApp atau Facebook atau apapun untuk bikin status dalam bahasa Inggris itu bagus banget, teman-teman. Saya senang ketika mendengar eh, kalau nggak salah Jaksel ya teman-teman yang dicampur bahasa Inggris itu keren banget. Kadang vocabnya yang bahkan saya juga nggak tahu gitu. Jadi keren banget mereka dan grammarnya juga kadang banyak yang bukan kadang sih, memang banyak yang benar gitu. Walaupun dicampur bahasa Indonesia tapi banyak yang benar seperti itu. Jadi nggak apa-apa karena kita belajar jangan takut salah, dipraktekin aja gitu ya. Jadi memang kendalanya kadang di vocab. Sebenarnya subjek predikat itu gampang sekali teman-teman. Seperti itu. Sir, saya menemukan soal seperti ini. Yang benar yang mana ya, Sir? Nah, ini kita copy dulu. Sebentar, saya copy dulu ya. Kita masukkan ke whiteboard. Kita analisa bareng. Sebentar, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi soalnya adalah rarely. Nah, ini pun sudah gampang sih. Kalau lihat dari depan ada rarely, ini materi kita hari keempat. Oke, kalau rarely ditaruh di depan sendiri, nggak ada koma, fix langsung cari yang auxiliary dulu, subjek kemudian verb, atau cari yang inversi. Tanpa berlama-lama, A, B, C, D itu kelihatan. Kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang tahu? Ini saya rapikan dulu ya. Tapi kalau teman-teman sudah menemukan jawaban soal ini, nggak apa-apa. Langsung ditulis di chat, nggak apa-apa. Ini materi kita hari keempat tentang inversi, teman-teman. Oke? Nah, ini sudah lebih agak rapi ya, teman-teman. Sebentar, ada satu yang nggak enak. Nah, ini yang berapa? Nah, sip. Jawabannya apakah yang alfa? Jawabannya bukan, teman-teman. Jawabannya bukan alfa. Yang alfa itu memang dia dibalik auxiliary verb. Tapi teman-teman juga harus perhatikan, ada to be, ketemu verb 3, itu susunan pasif. Gitu ya. Sebentar teman-teman. Kata kerja yang dipakai ternyata given di situ. Mohon maaf ya. Sebentar. Nah, ini bikinan orang Indonesia tuh gini, teman-teman. Ini bikinan orang Indonesia ya. Jadi jawabannya ada dua. Soal ini jawabannya ada dua. Karena si pembuat soal menggunakan kata kerja give. Oke, nanti saya tunjukkan di ini teman-teman. Di kamus ya. Kenapa kok jawabannya ada dua. Nanti cuman artinya beda gitu aja. Teman-teman yang menjawab alfa betul. Gitu ya. Kalau yang menjawab Charlie salah. Karena Charlie itu predikatnya double. Ada dua verb dua. Yang pertama did. Nah, did ini bukan auxiliary teman-teman. Karena kalau did auxiliary gandengannya bukan verb 2. Jadi kalau ada seperti ini dia berdiri sendiri-sendiri. Did-nya adalah verb inti ya. Eh, apa namanya? Give-nya ini juga verb inti. Jadi ada dua predikat pemborosan. Jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta itu tidak diinversi, tidak bisa. Oke, jadi jawabannya antara alpha atau bravo ini ada dua jawaban. Nah, ini yang saya maksud hati-hati dengan soal-soal yang mungkin ada di internet atau di buku-buku buatan Indonesia. Karena sebelum kita membuat buku harusnya kita meriset teman-teman. Jadi give itu keistimewaan kata kerja give ya atau grant atau provide itu adalah kata kerja yang bisa diikuti dua objek. Nah, ketika dia bisa diikuti dua objek, ketika kita pasifkan, dia boleh punya objek tetepan. Nah, di situ ada objeknya setelah titik-titik teman-teman. The report. Gitu ya, itu objek kata benda. Oke. Nah, were given itu boleh dikasih objek seperti itu karena dia sebentar saya bukakan di kamus ya, teman-teman. Sebentar. Atau ini adalah website yang teman-teman bisa pakai untuk mengecek ada nggak sih ungkapan dalam bahasa Inggris yang susunannya adalah pasif tapi dikasih objek misalnya gitu ya. Misalnya teman-teman penasaran nih. Kita langsung dengar dari penggunaan native-nya orang-orang sana asli. Jadi rarely tadi apa? Were ya, were they given the. Nah, kita carinya gini aja teman-teman. Ada nggak misalkan? Oh, ternyata nggak ada. Kalau gitu kita 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 hilangkan gini ya. Kita hilangkan sebentar. Jadi rarely were they gitu ya.
Rarely were they. Nah, jadi ada. Sebentar, ini saya nyalakan suaranya supaya teman-teman juga bisa dengar. Nah, ini ya, teman-teman. Oke, kita dengarkan, teman-teman. Used, but rarely were they used together. Nah, but rarely were they used together. Nah, ini kebetulan kata kerja yang dipakai adalah were used ya. Ini adalah inversi karena ada rarely ditaruh di depan, teman-teman, sebelumnya subjek. Jadi rarely were they used. Oke. Nah, masalahnya tadi di given ya. Rarely were they given. Coba cari, teman-teman. Rarely were they given. Ada nggak ya? Oh, ternyata ada. An act for 6 years, which is something. Oh, bukan, teman-teman. Ini bukan susunan yang di soal ya. Nah, kita cari yang di kamus saja. Nah, kita cari kata give. Apakah give itu boleh dikasih dua objek? Nah, kita cek, teman-teman. Nah, ini contohnya. Give somebody something. Memberi seseorang sesuatu. Contohnya adalah, nah ini yang sudah dipasifkan, teman-teman. Ini malah ada yang dipasifkan ya. Researchers were given a 10,000 euro grant to continue their work. Nah, setelah pasif, were given itu dikasih objek. Kenapa? Padahal pasif tidak boleh punya objek kan? Karena give ini awalnya punya dua objek, teman-teman. Ketika dipasifkan, salah satu objeknya jadi subjek. Nah, salah satu objeknya lagi tetap terletak di setelah kata kerja pasifnya. Alasannya seperti itu. Gitu ya. Makanya kalau kita kembali ke soal tadi, saya bilang ada dua jawaban. Sebentar, tadi mana ya? Nah, ini teman-teman. Nah, jadi ini ada dua jawaban. Teman-teman boleh pakai yang alfa. Nanti artinya seperti ini. Jarang sekali mereka itu diberi laporan, padahal atau meskipun kita telah mengkonfirmasi mereka sebelumnya. Itu kalau yang alfa, teman-teman. Kalau yang bravo, jarang sekali mereka memberikan laporan meskipun atau padahal gitu ya, kita sudah mengkonfirmasi mereka sebelumnya. Seperti itu. Jadi atau gini, teman-teman caranya mengetahui soal TOEFL yang bagus untuk latihan sama yang tidak itu soal yang asli dari ITS, yang buatan ITS asli, orang Inggris asli, orang Amerika asli maksud saya ya, itu pasti tidak menggunakan subjek we, tidak menggunakan subjek I, tidak menggunakan subjek you. Gitu ya, teman-teman. Karena we, I, sama you itu adalah opini atau curhat. Gitu ya, yang mana di soal TOEFL itu tidak ada tentang orang curhat, nggak ada. Jadi bisa dipastikan soal ini buatan orang Indonesia yang mana ada dua jawaban benar secara grammar. Yang alfa benar, yang bravo juga benar. Seperti itu. Jadi kalau ditanya jawabannya yang mana, ada dua jawaban Miss ya. Antara alfa atau bravo cuma nanti beda arti. Kalau yang alfa jarang mereka diberikan laporan, meskipun kita sudah mengkonfirmasi mereka sebelumnya. Kalau yang bravo, jarang sekali mereka memberikan laporan, meskipun kita sudah mengkonfirmasi mereka sebelumnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin bisa juga TOEFL yang dari kampus-kampus. Itu juga kadang contohnya ILPT, punyanya misalnya UNER, teman-teman. Nah, itu kadang soal-soal seperti ini, misalkan our professor, my professor, your professor itu biasanya keluar. Padahal nggak ada di soal TOEFL itu menceritakan tentang kehidupan pribadi nggak ada. Atau memberikan pendapat pribadi tentang orang lain nggak ada, teman-teman. Ya, pasti menceritakan tentang fakta akademik seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, sebentar, Sir, sama Mister ada saran buku latihan TOEFL juga sebelumnya, terima kasih. Nah, jadi gini, nanti teman-teman kalau penasaran buku TOEFL yang bisa dipelajari, saran saya setelah program selesai, silahkan Jafri. Nanti saya kirimkan sampulnya, atau nanti coba saya carikan di Shopee atau Tokopedia ya. Kalau ada nanti saya kirimkan linknya ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman pengen mendapatkannya seperti itu. Gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan saran saya sekarang, teman-teman kerjakan latihan yang dari saya dulu. Karena sudah saya sesuaikan dengan yang saya berikan di kelas. Seperti itu. Supaya seirama gitu teman-teman. Ya. Jadi tujuan saya adalah supaya terukur. Belajar teman-teman tidak loncat-loncat.
belum dikasihkan sudah dikerjakan. Takutnya seperti itu, gitu ya. Jadi biar terfokus, saran saya teman-teman kerjakan yang sudah disediakan di program kita seperti itu. Sir, untuk listening nanti ada sesi tersendiri kah? Betul, setelah seperti yang kita jelaskan di awal, di silabus awal, listening itu akan kita pelajari di hari ke-11, mulai hari ke-11 nanti. Gitu ya. Dan ada juga reading. Nanti reading terakhir, teman-teman, setelah listening selesai. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sepertinya tidak ada. Oke, atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan apapun, silahkan japri saja, gitu ya. Thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.